Yaitu mengenai tentang faktor-faktor pembentuk keragaman budaya Indonesia. faktor-faktor pembentuk keragaman kebudayaan di Indonesia. Faktor utama pembentuk keberagaman kebudayaan Indonesia ada berapa faktor? Ada Ada 4. berapa faktor? Empat atau 5? Apa saja yang di depan? Apa saja faktor pembentuk keragaman budaya Indonesia? Faktor lingkungan, Lagi? faktor pertemuan bangsa asing, faktor Kemudian? kepercayaan yang kuat dan mengakar, dan yang terakhir faktor ras. Iya. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan? Ya, lingkungan alam atau lingkungan sekitar masyarakat mempengaruhi faktor pembentuk keberagaman kebudayaan. Bisa kasih contoh faktor lingkungan? Seperti tindak dan perilaku orang yang misalnya dicontoh dari masyarakat gitu, dari tingkah laku masyarakat. Ya, dalam kehidupan Dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di pesisir, bagaimana kehidupan masyarakatnya? Notabene nelayan. Iya, nelayan. Dan faktor dinamis lebih cepat karena daerah pesisir. Sedangkan kalau di daerah pegunungan gimana? Faktor ya agak tertutup karena terpencil ya. Kemudian ada faktor pertemuan bangsa asing. Bangsa asing. Faktor pertemuan bangsa asing bisa mempengaruhi terjadinya faktor keberagaman kebudayaan. Karena masuknya budaya lain, budaya baru ke satu budaya daerah. Contoh yang paling signifikan Cara berpakaian. faktor pertemuan bangsa asing. Tentunya dari pedagang asing yang datang ke Indonesia dan menyebarkan atau membawa satu budaya baru, dan ya. mengajarkan budaya baru. Ya, bisa dimulai dari sistem ekonomi, yaitu adanya perdagangan dengan bangsa asing. Itu sudah kita mulai pada zaman kerajaan ya, dari zaman Sriwijaya sampai sekarang. Kemudian masuknya budaya asing ke budaya daerah atau lokal dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat, juga bisa mempengaruhi keyakinan masyarakat setempat, yaitu dapat dibuktikan dengan adanya Keragaman. iya budaya asing yang masuk melalui sistem arsitektur bangunan, apalagi Religi. kesenian, Religi. tradisi, kemudian apa lagi? Ya, adanya Agama. ya masuknya keyakinan agama lain. Kemudian yang ketiga faktor apa? Faktor kepercayaan yang kuat dan mengakar. Kebetulan kuat Ya, dan faktor mengakar. kepercayaan yang kuat dan mengakar. Yang dimaksud dengan kepercayaan yang kuat dan mengakar itu dalam kehidupan masyarakat didominan biasanya dengan dasar pola pikir yang sederhana, tetapi dilakukan dalam aktivitas kegiatan manusia. Contoh yang sangat bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari apa? Masyarakat Bali yang setiap hari. Iya, dalam budaya masyarakat Bali. Ya. Budaya masyarakat Bali biasanya dipadukan dengan adat istiadat, juga dipengaruhi oleh faktor keagamaan. Merapu. Apa contohnya? Contohnya Merapu. Merapu. Ya. Merapu itu apa? Merapu itu keyakinan Kepada leluhur. orang suku Sumba. Ya, keyakinan yang apa namanya? Yang Yang dianut oleh masyarakat Sumba, asli Sumba. iya, yang tetap menjunjung dasar keyakinan lokal ya. Masih percaya dengan Leluhur. roh Leluhur. Ya, ada lagi kepercayaan dengan kekuatan gaib bisa. Kemudian yang keempat apa? Faktor ras. Faktor ras. Ya. Faktor ras juga mempengaruhi perbedaan kebudayaan.
faktor ras biasanya terdapat pada ciri-ciri fisik. Ada yang fisiknya tinggi, besar, kulitnya iya putih. Ada yang kecil, keriting, kulitnya hitam. Coklat. Karena itu faktor perbedaan ras. Oke anak, sekarang kita lanjut ke faktor-faktor penyebab perubahan kebudayaan masyarakat Indonesia. Nah, ada berapa faktor penyebab perubahan kebudayaan? Ada 7. Yang pertama apa? Faktor latar belakang historis. Yang dimaksud dengan faktor latar belakang historis berdasarkan materi hari ini. Siapa bisa angkat tangan? Yaitu adanya latar belakang riwayat sejarah dan faktor penyebab terjadinya perubahan. Sebagai salah satu contoh, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan. Iya, berasal dari Yunan. Yunan itu bagian Cina. Iya, bagian selatan. Dan ras Mongolia. Beruntung ya, karena di daerah Indonesia bagian timur dia beda rasnya. Ya, Aborigin ya, untuk Papua. Tapi kalau untuk NTT, Polinesia. iya, Melanesoid itu dia. Jadi rasnya berbeda. Jadi eksotik ya, kulitnya coklat kemerahan, rambutnya hitam. Ya, eksotik itu yang biasanya dicari oleh iya. Nah itu yang ngomong ya. Oke. Kemudian faktor iya. Faktor manusia biasanya paling faktor penentu terjadinya faktor perubahan kebudayaan. Kenapa? Karena manusia pembawa faktor perubahan tersebut. Dia punya akal, nalar, budi, serta bisa berpergian. Ia melalang buana dengan ia menjelajahi samudra. Nah, ketika dia membawa budayanya sendiri ke daerah atau wilayah lain, maka akan terjadi perubahan kebudayaan. Selanjutnya, nomor 3, faktor ya, faktor lingkungan alam atau faktor geografis. Biasanya faktor geografis juga mempengaruhi karena adanya perbedaan apa? 3. Perbedaan cuaca. Masa daerah pesisir pasti cuacanya panas. Masyarakatnya juga agak gelap kulitnya. Oh iya, putih ya. Putih ganteng ya. Apa lagi? Itu masuk ke sana kamu kalau udah begitu putih ganteng. Ganteng lumayan. Putih ya, ganteng lumayan. Oke. Ras Mongolia itu tersendiri. Ya, ras tersendiri ya. Iya, Bu. Kemudian yang keempat faktor Perubahan nilai dan sikap. Faktor perubahan nilai dan sikap ini biasanya berhubungan dengan norma dan susila. Iya, dia memegang peran penting karena berhubungan dengan aktivitas kehidupan yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan norma baik adat istiadat maupun agama. Nah, faktor perubahan nilai dan sikap biasanya dipengaruhi oleh bisa lingkungan hidup atau lingkungan alam serta pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat pesisir pola pikirnya bagaimana? Dinamis, terbuka. Maka nilai dan sikapnya pun dia lebih toleransi. Tetapi kalau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, iya agak tertutup. Nah, pola pikirnya pun juga iya mengikuti lingkungan. Di sini ada yang pola pikirnya terbuka, angkat tangan. Oh, semua ya? Iya, semua. Iya, yang tertutup? Iya, dijaga, ya, tetangga juga. Ya. Kemudian pengaruh kebudayaan lain. Ini dia pengaruh kebudayaan lain biasanya mempengaruhi dari budaya daerah itu sendiri. Terbuka atau tertutup menerima pengaruh budaya asing. Bagaimana kalau dia terbuka yang dilakukan? Adanya interaksi sosial.
adanya perbedaan bahasa. Terus apa lagi? Iya, menerima budaya luar, budaya asing secara perlahan atau berkesinambungan. Jadi berkontinu akibat adanya integrasi yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya biasanya pariwisata. Iya, kalau pariwisata masuk di satu tempat pasti akan terjadi perubahan kebudayaan. Yang tadinya sikap yang tertutup dia menjadi lebih terbuka atau toleransi. Kemudian selanjutnya faktor apa? Faktor kemajuan teknologi. Iya, ini yang sedang kita hadapi, faktor kemajuan teknologi. Faktor teknologi mempengaruhi perubahan kebudayaan secara signifikan. Kalau zaman dulu kita berkomunikasi dengan ketongan, kulkul, ya, atau bisa juga api. Tapi zaman sekarang komunikasinya melalui handphone. Iya, apalagi surat elektronik. Nah, sekarang yang lebih canggih bisa video call, ya. Jadi tidak perlu lagi surat menyurat. Biasanya memakan waktu ya, karena harus tergantung geografinya, ya, geografi lingkungan. Jauh letaknya atau dekat. Teknologi pola pikir, ya, pola pikir seseorang akan lebih luas wawasannya karena adanya pengetahuan teknologi, pengetahuan juga dalam ilmu apa? Ilmu iya, berhubungan dengan ilmu modern, budaya global namanya. Budaya global adalah budaya yang universal diterima oleh masyarakat dunia. Ini contohnya salah satu adalah penerimaan teknologi. Selanjutnya faktor apa? Perubahan keberagaman. Bisa kasih contoh perubahan tersebut? Perubahan kependudukan. Perubahan kependudukan ya dipengaruhi oleh 3 hal. Kelahiran, perpindahan, sama kematian. Ya. Ibu yang sabar. 3. Oke, sekarang kita bahas tentang manfaat keberagaman kebudayaan di Indonesia. Ada berapa manfaat keberagaman di Indonesia yang kita bisa rasakan? Oke, coba Patrick. Ada berapa? Silakan Patrick. Ada 8. Yang pertama, dapat memperkaya perbendaharaan kata atau istilah daerah dalam bahasa Indonesia. Iya, terus? Yang kedua, ada potensi keberagaman budaya daerah dapat dijadikan objek dan tujuan berwisata. Kemudian? Yang ketiga, ada timbulnya gagasan atau pemikiran yang berasal dari sumber daya manusia di tiap daerah yang dapat dijadikan suatu acuan beraktivitas dan berekreasi bagi masyarakat penduduknya. Yang keempat? Kemudian yang keempat ada jika difasilitasi dengan baik maka keberagaman budaya daerah dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima? Yang kelima mendorong terjadinya integrasi nasional. Yang keenam? Keenam tetap terjaga dan lestarinya budaya daerah sehingga dapat diturunkan ke generasi penerus bangsa. Kemudian yang ketujuh? Menciptakan rasa mencintai memiliki budaya sendiri dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang kedelapan? Yang terakhir, tetap kokoh berdiri sebagai pembentuk kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Iya, itulah demikian tadi manfaat keberagaman kebudayaan di Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak atas waktunya dan materi kita hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan.